Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Belum banyak ya, join. Oke, daftar hadir jangan lupa diisi. Materi ada di pertemuan ke-6. Ambil PPT-nya di sana. Ada muncul tulisan record nggak tempat kalian? Ada, Bu. Oke, saya mulai lah ya. Udah 9.45. Representasi matriks ya, itu di chapter 5. Di sini kita akan bahas tentang matriks adjasensi. Matriks tahu ya, udah definisinya dari dulu. Sekarang adjasensi sudah dijelaskan juga di terdahulu. Apa arti adjasensi? Ketetanggaan, artinya hubungan antara vertex dengan vertex. Hubungan antara vertex dengan vertex. Kalau antar vertex yang berhubungan dihubungkan oleh busur yang sama, ada busur yang menghubungkannya, maka disebut adjacent. Dari graf yang ini, yang saya tunjukkan ini namanya simple graph atau unsimple graph. Unsimple graph. Karena ada loop. Karena ada loop, kemudian ada apa lagi di sini? Multiple edges. Iya, di vertex 2 dia punya satu loop. Kemudian antara vertex penghubung antara vertex 2 dan 4 itu ada multiple edges. Matriks adjacency. Jadi matriks penulisannya pakai kurung siku ya. Susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang gitu kan, matriks. Jadi hubungannya itu vertex dengan vertex kalau adjacent. Kalau vertexnya 4, berarti ukuran matriks adjacensinya 4 kali 4. 4 baris, 4 kolom. Ordo suatu matriks ditentukan oleh jumlah baris kali jumlah kolom. Karena verteksnya ada 4, berarti dia 4 baris, kolomnya juga 4. Kemudian kita lihat di sini, vertex 1. Apakah vertex 1 ada busur yang menghubungkan vertex 1 dengan dirinya sendiri? Tidak ada, berarti 0. Vertex 2. Apakah ada busur yang menghubungkan vertex 2 dengan dirinya sendiri? Ada satu loop kan? Satu di sini. Dari 2 ke 3 ada busur berapa? 1. Sorry. Dari 1 ke 2 dulu ya. Dari 1 ke 2 ada 1. Kemudian dari 1 ke 3, vertex 1 dengan 3, ada nggak busur yang menghubungkannya? Adjacent atau tidak? 1 dan 3. Dia tidak adjacent, tidak ada busur yang menghubungkannya, berarti 0. 1 ke 4. Vertex 1 dengan vertex 4, ada 1 busur, berarti 1. Gitu ya. Vertex 2 ke vertex 1, ada 1 busur, makanya entry-nya 1. Vertex 2 ke dirinya sendiri, berarti ada loop 1. Vertex 2 ke vertex 3, ada 1 busur. 2 ke 4, ini ada multiple edges ya, berarti dia 2. 3 ke dirinya sendiri tidak ada. 3 ke 1, 0. 3 ke 2, ada 1. 3 ke 3, 0 tadi ya, tidak ada. 3 ke 4, ada 1. Ini 3 ke 4. 4 ke 1, ada 1. 4 ke 2, ada 2. 4 ke 3, ada 1. 4 ke 4, 4 ke dirinya sendiri tidak ada, jadi 0. Jadi entry di dalam ini, dia menunjukkan apakah dia adjacent atau tidak. Kemudian dia menyatakan berapa banyak busur yang terhubung. Jadi kalau adjacent itu vertex versus vertex. Gitu. Kemudian karena dia ukuran baris dan kolomnya sama, ya kan? Terus hubungannya juga. Jadi dia ini namanya matriks simetri. Kalau ini saya ambil diagonal utama, ya kan? Simetri kan? 0 dengan 0, ya kan? 1, 1, 1, 1, 2 dengan 2, 1 dengan 1, simetri. Karena dia entry-nya kalau A12 dia sama dengan A21 gitu kan. A34 sama dengan A43, jadi dia simetri.
Paham nggak matriks adjacency yang ini? Di sini ada definisinya. Jadi matriks adjacency, jadi misalkan ya, G adalah sebuah graf dengan n vertex, diberi label 1, 2, 3, sampai n. Kemudian matriks adjacency kita lambangkan dengan A, dari graf G berarti AG, nanti kalau dari graf B berarti AB. Itu adalah matriks berukuran n kali n, di mana setiap entry di baris ke I dan kolom ke J adalah jumlah busur-busur yang menghubungkan pasangan vertex I dan J. Jadi entry matriks itu jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex I dan J. Nah, sekarang kita coba dengan problemnya ini. Buatlah matriks adjacency dari graf berikut, dari graf A dan graf B. Yang graf A dulu, berapa vertex di situ? 5. Berarti dia nanti 5 kali 5. Ini kita kalau matriks biasa kan nggak ada tanda ini. Ini kita mempermudah aja. 5 kali 5. Vertex 1 dengan dirinya sendiri ada nggak busur? Nggak ada. 1 tuh cuma ada ke mana? Ke-2 sama ke-5. Jadi yang lainnya 0. Sorry, 1 ya. 2 dengan 5 gitu. Terus vertex 2 ke 1. 2 ke 2 nggak ada. 2 ke 3 ada 1. 2 ke 4 ada berapa? 2. 3. 3. Ya, 3. 2 ke 5 tidak ada. 3, vertex 3 dia cuma ada ke-2 sama ke-4, masing-masing 1. Yang lainnya 0. Vertex ke-4, keduanya ada 3. Ke-3, ke-4-nya 0, ke-5-nya 1. Vertex 5 dia cuma ada ke-1 sama ke-4, yang lainnya 0. Itu ya, pembuatan matriks adjacency-nya. Kalau yang B, vertexnya ada 5, berarti dia juga sama, 5 kali 5. Ini menunjukkan vertexnya, kolom juga menunjukkan vertex. Jadi 1 ke 1 nggak ada ya kan? 1 cuma ada ke-2 dan ke-5. 2 sekarang. 2 ke 1 ada. 2 ke 2 tidak ada. 2 ke 3 tidak ada. 2 ke 4 ada berapa? 2, Bu. 2 ke 5? 1. Oke, 3. Vertex 3 dia terpencil namanya ini ya. Kalau di buku teks English dia suka disebut dengan namanya isolated vertex. Vertex yang terisolasi. 3 tidak ada hubungan dengan siapapun, jauh sendiri dia. Jadi semuanya 0 ya. Tidak ada busur. 4 dia ada ke 2 sama ke 5. 4 ke 2 itu ada 2. Ke 5-nya 1. 5 cuma ada ke 1, 2 sama 4. 1, 2 sama 4. Yang lainnya 0. Itu ya. Masih ada yang bingung dari gambar graf diubah dibuat matriks adjacency-nya? Ada yang perlu saya ulang yang ini? Yang diam paham apa enggak ya? Dari graf dibuat matriks adjacency. Intinya ukuran matriksnya sesuai dengan jumlah vertex kali jumlah vertex. Terus entry-nya yang di dalam-dalamnya itu, angka-angka di dalam matriks itu, dihitung berdasarkan jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex itu. Oke, saya lanjut. Sekarang kebalikannya. Diberikan matriks adjacency, dibuat grafnya. Jadi gambar grafnya tidak unik kalau di sini. Akan terjadi perbedaan. Kan terserah arahnya mau kemana. Yang A dulu. Yang A itu 5 kali 5. Berarti nanti vertexnya 5 kali 5. Suka-suka mau bentuknya gimana. Yang jelas posisi yang di tengah itu agak dijauhkan.
Jadi biar nggak padat. Nah, 1. Saya mau searah jarum jam, penamaannya boleh. Kamu mau acak 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh. 1 ya. 1 itu ada hubungannya ke mana? Kedua. Vertex 1 ada hubungan ke vertex 2 sebanyak 2 kali. Ini ya. 1 ada ke 4 sama ke 5. Tuh. Kemudian 2 ada hubungan ke 1. Ada ya, sudah 2. 2 ada hubungan ke 4 sama ke 5. Dari 2 tarik busur ke 4 sama tarik busur ke 5. Kemudian 3 itu 0 semua sebaris itu. Artinya tidak ada hubungan atau tidak ada busur yang menghubungkan 3 dengan semua vertex yang lain. Yang 4. 4 ke 1, oke sudah. 4 ke 2 juga sudah. 4 ke 5. 4 ke 5 ada 2. Oke, 5 ke 1 sudah. 5 ke 2 oke. 5 ke 4 2. Nah, itu gambarnya. Jadi beda-beda, terserah mau buat vertexnya di mana. Kan dia itu buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5. Kamu maunya A, B, C, D, E silahkan. Mau secara acak boleh. Sekarang yang 6. Yang D ya, ada 6. 1 ada hubungannya ke 2, 3, sama 4. Kedua, ketiga, keempat. Kemudian 2 ke 1 sudah. 2 ada ke 4. Tarik garis dari 2 ke 4 ada busurnya ya. 3 ada ke 1 sudah. 3 juga ada ke 4. Tarik di sini 3 ke 4. 4 itu ada ke 1 sudah, kedua sudah, ketiga sudah. 5 ada hubungan ke 6. Habis 6 ada hubungan ke 5. Nah, itu gambarnya yang B. Ada pertanyaan ini yang kebalikannya dari matriks jadi graf? Ada yang masih bingung? Sebelum saya lanjut terus. Pertemuan ke-8 kita UTS ya. Saya udah set tanggalnya. Kamu lihat di e-learning itu tanggal berapa saya buat Sabtu kalau nggak salah. Jadi gabung nanti kelas A, kelas B langsung UTS. Harusnya pertemuan ke-8 itu 11 Maret, tapi itu hari libur nasional. Ya kan? Jadi mending saya ambil yang weekendnya aja, biar kamu libur di tanggal itu. Terus kita kan kuliahnya Jumat, jadi biarlah Sabtunya kita UTS. Jadi biar masih hangat materinya. Materi dari yang hari ini sama yang minggu depan. Banyak sih hari ini dengan minggu depan materinya itu. Tapi mau nggak mau kalau graf tetap lagi lanjut dari awal ya, karena istilah-istilah itu ada terus kan di bab 1, 2, 3, 4-nya. Oke, saya next ya. Sekarang kalau dia, ini namanya apa? Kalau graf yang punya arah. Busur-busurnya punya arah. Namanya apa? Masih ingat? Di graf, Bu. Oke, di graf. Pembuatan matriks adjasensinya itu sama sebenarnya dengan yang tadi. Cuma dia memperhatikan arah kalau di sini. Jadi perhatikan arah, ini juga ukuran matriksnya, kalau verteksnya 4, berarti dia 4 kali 4. Kamu perhatiin arahnya. Dari 1 ke 2. 1 ke 2, panahnya keluar kan ada ya. 1 itu keluarnya kemana? Ke 2 sama ke 4. Jadi 2 sama 4, ada 1 arch. Entry-nya 1. 2. 2 itu menghubungkan, lihat 2 nggak ada ke 1, karena panahnya berlawanan. Jadi 2 ke 1 itu 0. 2 ke 2 sendiri, 1. 2 ada nggak ke 3? Nggak ada, karena panahnya dari 3 ke 2. Berarti 0. 2 ke 4
Ada 2 kan? 3 itu ada hubungannya ke 3 ada hubungannya kemana? Kedua. Cuma kedua kan? Yang lain nggak ada. 4 ada hubungan ke 3. 4 ada hubungan ketiga cuma. Yang lainnya nggak ada. 0. Paham kan ini? Asal yang tadi paham, ini paham sih. Ini lebih enak malah. Tapi kalau matriks adjacency untuk di graf, dia tidak simetri ya. Karena dia punya arah. Oke. Jadi ada definisi kalau D adalah digraf dengan n vertex yang diberi label 1 sampai n, maka matriks adjacency AD, kalau tadi kan graf G, ini D di graf, itu adalah matriks berukuran n kali n, di mana setiap entry di baris ke I dan kolom ke J adalah jumlah busur-busur yang menghubungkan pasangan vertex, busur berarah ya, yang menghubungkan pasangan vertex I dan J. Nah, sekarang cobalah. Saya udah allow screen, yang mau coba silakan. Silakan yang mau gambar di sana langsung. Oke, mau coba silakan langsung gambar di situ. Pakai laptop bisa kan? Pakai handphone juga bisa kayaknya. Siapa yang mau coba buat matriksnya? Dua-duanya dicoba satu-satu dulu. Yang mau coba ayo silakan. Yang A. Saya buatkan tempatnya. Jadi ukurannya berapa kalau yang A? 5 kali 5. Oke, yang mau coba bisa nggak entry sini? Susah nggak? Kemarin yang kelas A bisa kok. Sebutin aja nih, saya tulis. Kalau gambar lebih gampang kali. 1 ke mana? 1 cuma ada ke 2. Yang lain nggak ada ya? Berarti 1 ya, yang lainnya 0 semua gitu aja gampangnya. 2 ke 3 dan 2 ke itu ke 3 sama ke 4. Oke. 3 sama 4 yang lainnya dibuat 0. 3 kemana? tidak Nggak ada. ada. 0 semua. Yang 4 Kedua sama ketiga. 2 dan ketiga. tapi yang keduanya ada 2 ya. Iya. Yang lainnya 0. Yang kelima Keempat dan ke satu. Satu dan Keempat. Oke, itu. Terus yang B ukurannya berapa? 5. 5 kali 5, Bu. 5 kali 5. Kemudian entry-nya apa? Miring-miring ini. Satunya ke
Satunya cuma ke 4. Terus 2-nya ke Ke 1. 1, 3-nya ke kedua, keempat. 1, 2, 4 ya. 1, 1, 2, 4. Oke. Yang keempatnya vertex 4. ke 1 sama 1 ke sama 5. 1 sama 5. Yang 5-nya ke 1. Oke, yang lainnya 0. Paham ini ya? Oke, saya hapus ya. Udah kan? Nah, balikannya. Gambar di graf. Ya, mau coba silakan ya. Ada matriks, gambar di grafnya. Pas 5 kali 5 semua. Bentar ya, saya ngecas dulu. Coba gambarnya dulu. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Yuk, bisa. Nimpa-nimpa ke matriksnya nggak apa-apa. Ya ada ya. Pakai mouse bisa kok. Sebenarnya. Itu 5 ya. Ada yang mau coba? Ini ada busurnya, semuanya ada panah, jadi harusnya bagian tengah ini lebih dilebarin. Biar nggak bingung arah panahnya ya kan. 1 itu ada ke 2 sama ke 5. Gitu ya. Terus 2 itu ke 1 sama ke 4. 3 tidak ada. 4 ke 1. Jangan lupa panahnya. Nggak ada lagi. 5 ke 1. 5 ke 2. Terus 5 ke 4. 2 kali. Itu ya. Ya, matriks keduanya yang B.
1 itu ke 5, 2 ke 5, 3 ke 1, 3 ke 5, masih panah 3 ke 5, 4 itu ada ke 1 dan ke 2, 4 ke 1, 4 ke 2, 5-nya ke 1, 5 ke 4. Oke. Saya mau nanya sedikit yang di A nih. 1 dengan 2, apakah ini bisa disebut dengan multiple arc? Keluar kan titik merah, laser light saya keluar ya. Di tampilan kalian keluar nggak laser light saya yang merah goyang-goyang ini? Keluar, Bu. Nah, oke. Yang saya buat goyang-goyang ini, itu bisakah disebut dengan multiple arc? Karena dia punya panah ini kan, kalau nggak ada kan multiple edges tuh. Kalau ada panah seperti ini, bisa nggak disebut dengan multiple arc? Tidak. Kenapa tidak? Karena arahnya berlawanan. Ya, karena arahnya berlawanan. Kalau dia semuanya arahnya dari 1 ke 2 semuanya, atau dari 2 ke 1, baru bisa kita sebut dengan namanya multiple arcs ya. Sama halnya dengan di sini, di graf B, vertex 1 dengan 5 itu nggak bisa kita sebut dengan multiple arcs, karena panahnya berlawanan. Oke, saya lanjut ya. Ada lagi nggak pertanyaan ini? Hampir sama, graf dengan digraf. Cuma di graf itu ada arahnya. Sekarang walk. Walk itu jalan. Kemarin juga sudah walk. Jalan di graf dengan di graf. Ini gambar daripada graf ini. Jadi kalau kita buat A itu cuma ada ke mana? Matriks adjacensinya. A cuma ada ke D. Ini kan vertexnya A sampai D. Berarti kita buat sini A, B, C, D, A, B, C, D. Gitu aja daripada 1, 2, 3, 4. Kita juga ngeceknya lebih gampang. A cuma ada ke D, berarti 1. B adanya ke A sama ke A sendirian ya. A, 1. Yang lainnya 0. C. C itu ada ke B. Yang lainnya 0. D. D itu ada ke B-nya 2 kali, ke C-nya sekali. 0, 2, 1, 0. Itu ya. Itu walk. Sekarang saya mau ke sini. Nah, ada problem 55. Lengkapi tabel ini untuk jumlah walk dengan langkah 2 dan langkah 3. Kalau tadi ini langkahnya 1, cuma sekali jalan ya kan. Busur yang kita lewati sekali. Kalau di sini, coba lengkapi dengan yang langkahnya 2. Di sini ada di clue-nya udah dikasih tahu sih. Dari A ke B itu 2. Coba lihat dari A ke B. Kenapa dia bisa disebut 2? Ada 2 cara. Dari A ke B. Kalau dari langsung ya, dari A ke B nggak ada. Kalau langsung. Kalau A ke B kan panahnya kan B ke A. Tapi ini katanya number of walks of length 2. Jumlah langkah dengan panjang 2. Jumlah langkah dengan panjang 2 artinya dari A ke B kita bisa dari A ke D dulu, baru ke B. Benar nggak? Itu sekali. Ya kan? Ada kedua kali, ada jalan kedua. Dari A ke D, ambil yang bawahnya. Benar nggak? Jadi ada yang biru sama merah, makanya entry sini 2. Paham? Paham, Bu. Terus saya bahas yang ini, yang satu ini, 1. Dari B ke D 1, dari B ke D. Kayak mana dari B ke D? Ada 1 langkah, dari B jalan ke A dulu 1 step, lengthnya 1 baru ke A. Dari A ke D, 2 kan? Jadi ada 1 cara cuma, nggak ada lagi kan? B ke D, cuma ini. Ada lagi nggak jalannya? Nggak ada kan? Berarti di sini 1. Jelas? Sekarang kita lengkapi tabelnya untuk length 2. Lengkapi tabelnya untuk length 2. Mana lagi? Dari A ke A. Ada nggak jalannya? Dari A ke A yang lengthnya 2.
Dari A ke D, balik lagi ke A. Nggak ada 3 kali ini ya. Lihat, ini 1, 2, 3. Ini nanti yang length 3. Nggak ada lagi caranya kan? 1 ke bawah sini 2, ke sini 3. Juga nggak ada. Berarti entry sini 0. Dari A ke C. Dari A ke C. Satu jalan cuma ya. Nggak ada lagi kan? Yang lengthnya 2 ya. Ini kata kuncinya lengthnya 2. Ada lagi lewatan yang tempat lain? Nggak ada. Dari A ke D. Dari A ke D tapi yang lengthnya 2. Tidak ada? Nggak ada, Bu. Oke, terus dari B ke A. Dari B ke A. B ke A cuma sekali ya, nggak ada lagi yang lain. Kan cuma kayak gini dia. Tapi lengthnya harus 2. 0. Dari B ke B. 0. B ke C. B ke C. 0. B ke C nggak ada juga ya. Nanti ada 3 sih. Dari B ke A ke D, D ke C. Ya kan? Ada satu jalan nanti. Berarti 0 juga. C ke A. Dari C ke A. Ada nih? 1. Kali. C ke B. 0. Nggak ada. C ke C. Nggak ada. Nggak ada. C ke D. 0. 0 juga. Sekarang dari D. D ke A. Dari D mau ke A. Ada berapa kali? Ini sekali. Ada 2. 2, Bu. Ada 2, Ini Bu. 2 kali. Ada 2 kali. Dari D ke B. D ke B tidak ada ya? Ada. Satu. Ke sini C ya. ke B. Ke Ada sini ya. 1, Bu. Sekali. D ke C. Nggak ada, Bu. D ke D. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Itu yang number of walk of length 2. Sekarang number of walk of length 3. Yang 3 langkah berarti. Di sini dia ngasih clue sudah dari D ke D itu ada 2 cara katanya. Dari ke D 2 cara. Coba. Ini cara yang 1, 2, 3. Ini yang pertama. Ya kan? Terus langkah yang kedua. Gak bawahnya kan? Tuh. Length 2, length 3. Ada 2 cara. Benar? Makanya di sini dibuatnya entry-nya 2. Lengkapi tabelnya. Dari ini ingat kata kuncinya length 3, length 3. Dari A ke A. Ada 2, Bu. Ada 2, Bu. Ini yang pertama, ya kan? 1, terus yang bawahnya ya. Iya. Ada 2. Ada 2? Ya, ada 2. Terus A ke B? Ada 1, Bu. 1, Bu. Dari A ke B. Ke sini ya. Sini ya. A ke C? Tidak ada. A ke D? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. B ke A? Nggak ada cara lain ya B ke A. B ke B? 0. Hati-hati, B ke B. Iya, ada, Bu. Ada 2, Bu. Ada 2. B ke B. 3 langkah kan? 1. Cara yang keduanya ke bawahnya. Jadi ada 2. B ke C? Ada 1, Bu. B ke C. B, Ada 1 ya. A, B, C. Ini ya 3 ya. Oke. B ke D? Nggak ada ya. C ke A? C ke A. Nggak ada. Yang lengthnya 3 ya. Nggak ada, Bu. C ke B? Nggak ada. Nggak ada. C ke C? Nggak ada. C ke D?
1, Bu. 1. Bu. D ke A. 1. 1, Bu. 1, Bu. Mana? Ke bawah dulu ya. 1 ya. D ke B. 0. 0. 0. D ke C. 0 ya. 0. Nah, itu kelengkapannya. Terus nanti kita lihat bawahnya. Buat apa dari tadi ngitung itu? Melengkapi matriksnya. Sekarang lihat katanya. Tentukan yang B. Find the matrix product. Tentukan perkalian matriks A pangkat 2 dan A pangkat 3. Di mana A itu adalah matriks adjacency dari di graf berikut, di graf sebelumnya. Kamu lihat dulu ya. Oke, saya clear dulu. Ini udah dicatat belum? Screenshot yang link 2 dengan link 3. Karena mau Sudah. dipakai untuk selanjutnya. Saya hapus ya maksudnya. Kalau A ini kan link 2, ini link 3 ya. Terus sebelumnya, nah ini A sendiri yang namanya. Ini matriks adjacency. Nggak ada A2, A3. Lengnya 1 aja ini. Kayak tadi kita buat matriks adjacency. Oke, saya share screen. Cari A pangkat 2 dengan A pangkat 3 katanya. Keluar nggak whiteboard-nya? Keluar, Bu. Oke. Ini A-nya. A yang biasa. 0, 0. Oke, ini A-nya. Cari A kuadrat. A kuadrat itu bukan entry-nya dikuadratkan ya. Paham ya? A kali A. Nah, berapa A kali A? Kalikan. Kan bisa 4 kali 4 dengan 4 kali 4. Nah, gimana? Berapa hasilnya? Ingat nggak perkalian matriks? Baris kali kolom kan? Berapa jadi? 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 1 kali 0. Jadi entry pertamanya 0. 0. Terus yang kedua sini berapa? 2. Terus 1, Bu. 1. Terus 0. 0. Terus 0. 0. 0, 0. 0, 0, 1. 1. Perkalian matrik udah bisa yang ngajarin lagi ya. Terus 1, 1. 0. Benar ya? 0. Terus yang ini 2 ya. 1. Oke. Kalau A pangkat 3, berarti nanti A kuadrat kali A. A kuadrat yang barusan didapat 0,210 kalikan dengan A. Dikaliin berapa? 2 ya. 1, 0, 0. Berapa lagi? 0, 2, 1, 0. Terus 0,
0, 0, 1. 1, 0, 0, 2. Nah, 2. itu A kuadrat dengan A pangkat 3. Sudah? Di screenshot dulu, biar saya bisa balik. Sudah ya, ini? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke, saya balik ke PPT tadi. Nah, sekarang katanya tadi kan yang B udah. Cari perkalian. Udah balik ke PPT nih ya? Ya, Bu. Cari perkalian dari A pangkat 2 dengan A pangkat 3, di mana A adalah matriks adjacency. Komen hasil kamu. Nah, sekarang kamu lihat. Jawaban yang tadi A pangkat 2 sama nggak dengan yang kita buat tadi? Ingat nggak? Yang tabel-tabel yang kita lengkapi tadi. Matriks, bukan tabel, sorry. Matriks yang kita lengkapi tadi. Yang length 2 dengan length 3. Sama kan? Iya, Bu. Sama. Nah, jadi A pangkat 2 itu artinya sebenarnya, tuh, kok ini? Jadi A pangkat 2 itu sebenarnya apa? Matriks adjacency dengan length 2. Sebenarnya gitu dapatnya. Jadi A pangkat 3 itu matriks adjacency atau adjacency matrix dengan langkah 3. Oke, dengan walk 3. Dengan langkah dengan panjang langkah 3. Ini. Inilah namanya A kuadrat tadi. Kalau ini namanya tadi A pangkat 3. Oke, jadi bisa cari tracing manual seperti tadi yang barusan kita tracing. Kalau enggak cukup diketahui A, jadi kalau mau cari langkah 2 jadi A kuadrat, langkah 3 A pangkat 3. Oke. Jadi D, misal D adalah sebuah digraf. D adalah sebuah digraf dengan n vertex diberi label 1, 2, 3 sampai n. A itu adalah matriks adjacency, ya kan, dengan mendaftarkan semua vertexnya, dan K adalah bilangan bulat positif, maka jumlah langkah dengan panjang K dari vertex I ke vertex J itu sama dengan entry di baris ke I dan kolom ke J. Jadi kita pakai A pangkat K, the K power of matrix A. A pangkat 2 berarti length 2, walk of length 2. A pangkat 3, walk of length 3. Jadi A pangkat K itu walks, number of walks of length K. Sekarang ini saya biarin kamu kerjain ya. Ini saya ini kalian coba ya. Tulis matriks adjacensinya A biasa, kemudian carilah A2, A3, A4, berarti sampai A pangkat 4. Oke, saya leave buat kalian ini ya. Saya lanjut. Nah, ini yang tadi kita buat. Ya kan? Ini A awal, ini A pangkat 2, ini A pangkat 3. Di sini ada B. B itu katanya A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Penjumlahan matriks bisa ya. Dari matriks 3 di atas ini kita jumlahkan dapatlah B. Pertanyaannya apa sih kegunaan B ya? Nah, kita lihat di sini. Jika D adalah digraf dengan n vertex yang diberi label 1 sampai n, dan A adalah matriks adjacency, jadi B itu A tambah A kuadrat sampai A pangkat n-1. Digraf D itu katanya strongly connected, terhubung kuat. Jika dan hanya jika setiap entry non-diagonal di B adalah positif. Itu adalah positif. Jadi kita balik ke sini B. Diagonal itu tahu ya. Di sini bilang entry non-diagonal. Ini diagonal. Berarti selain yang saya kasih line merah itu semuanya positif. Ya, udah terlihat itu semuanya positif. Berarti ini strongly connected. Kita lihat gambar di grafnya. Gambarnya tadi yang ini ya. Benar ini strongly connected. Kenapa dia dikatakan strongly connected? Karena setiap vertexnya terhubung oleh busur, saling ngait dengan busurnya. Tidak ada vertex yang sendirian tanpa busur. Itu namanya strongly connected. Oke.
Semuanya terikat, terhubung dengan busur-busur yang saling berhubungan. Itu namanya strongly connected. Terus kenapa sampai A pangkat 3? Jadi kalau vertexnya 4, berarti dia paling tinggi cuma sampai A pangkat 3, lengthnya 3. Nih. Jadi kalau N vertex, jadi paling tinggi dia sampai A pangkat N1. Oke? Kalau 5 vertex, berarti dia sampai A pangkat 4. Gitu. Sekarang kita lanjut ke matriks insidensi. Sebelum saya ke insidensi, ada pertanyaan nggak ya adjacency tadi? Set lengkap dengan graf dan digrafnya. Oke, insidensi. Kalau adjacent tadi vertex versus vertex. Kalau insidensi, vertex dan edges. Sehingga ukuran matriksnya, kalau tadi kan ukurannya N kali N kalau vertexnya. Ini beda, dia tidak bujur sangkar. Baris dinyatakan oleh jumlah vertex, kolom dinyatakan oleh jumlah edges atau jumlah busur. Dari graf ini, dia yang buat lingkar-lingkar gini ya, ini 1, 2, 3, 4. Vertexnya ada 4, maka barisnya ada 4. Kolomnya ada berapa? Kolom itu jumlah busur. Busurnya diberi lambang dari 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Jadi kolomnya 6. Oke. Sekarang hubungannya antara vertex dengan edges. Vertex 1, ini vertex 1, dia cuma insiden dengan busur 1 dan busur 4. Jadi 1 dan 4. Yang lainnya 0. Vertex 2, dia ada hubungan dengan busur 1, 2, 5, sama 6. 1, 2, 5, sama 6. Yang lainnya 0. Vertex 3, ada hubungan dengan busur 2 dan 3. 2 dan 3, selebihnya 0. Vertex 4, dia insiden dengan 3, 4, 5, sama 6. Jadi 3, 4, 5, 6, selebihnya 0. Paham nggak ngubah matriks insidensi sekarang? Lihat vertex, kemudian dia terhubung ke busur mana saja. Ada hubungan berarti dia 1. Gitu. Jadi kalau G adalah graf tanpa loop dengan N vertex, yang kita beri label N-nya 1, 2, 3, sampai N. Kemudian ada M busur, yang diberi label 1, 2, 3, sampai M. Maka matriks insidensi atau I dari G, itu adalah matriks yang berukuran N kali M. Di mana entry-entry di baris ke I dan kolom ke J-nya ini entry-nya. Dia bernilai 1 jika vertex I insiden dengan busur ke J. Kalau vertex I ada hubungan dengan vertex busur ke J. 0 jika lainnya. Nah ini. Coba matriks insidensinya. Jadi ukurannya berapa kalau yang A? Hitung dulu vertexnya ada berapa. Vertexnya ada berapa? 5. Nah ini vertexnya dia buat ada yang di circle-nya ya. Terus edges-nya ada berapa? 8. Nah, 1 ada hubungan ke 1 sama 5. 1 sama 5, yang lainnya 0. 2 ada hubungan ke vertex 2 itu ada ke 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Jadi yang lainnya 0. Gitu ya. Lanjutkan. 3 ada ke 2 sama 3. Nah, gitu. Terserah kalian mau pakai satu-satu boleh. Saya lebih senang isi ada hubungan, yang lainnya ke isi 0. 4 ada hubungan ke 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 6, 7, 8. Yang lainnya 0. 5 ada hubungan ke 4 sama 5. Nah, itu ya, buat matriks insidensi. Yang graf B juga sama seperti itu. Busurnya ada berapa?
Busur vertexnya. 4. Jadi barisnya ada 4, kolomnya 7. 7. Jadi 4 kali 7 dia. Oke. 1 dia ada hubungan ke 167. 167. Yang lainnya 0. 2 ada hubungan ke 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3 ada ke 2, 3, 4, 5. 5. 4 ada ke 5 sama 6. Nah, gitu ya. Ada yang masih bingung? Dari graf ke matriks insidensi. Oke. Nah, ini satu aja coba. Yang A aja dulu. Yang B-nya kalian latihan sendiri. 5, berarti vertexnya ada berapa itu? 5 apa 8? 5, Bu. 5, Bu. Bisa nggak gambar kayak gini? Kalau matriks insidensi ya, kita gambar sekali aja kurang ini. Kurang bisa langsung bagus seperti adjasensi. Saya buat 5 gitu, oke. Sekarang kita lihat. Belum tentu ini ya, 1 ada hubungan dengan vertex 2 dan 3. Nah, saya nggak bisa tarik. Jadi bukan ke sini, bukan kedua sama ketiga sini. Nggak ya, karena ini adjacent. Jadi kalau penggambaran matriks insidensi, gambar one by one dulu. Jadi vertex 1, dia ada hubungan ke siapa? Ke 1, 2, 3, 4. Ke busur 1, 2, 3, 4. Jadi saya buat sini. 1, 2 gitu ya. 3. Nah, gitu ya. 4. Terus vertex 2 ada hubungan ke 1 sama 2. Oh, 1 sama 2 berarti. Nah, 1 sama 2. Nah, 1 sama 2, terus 5 sama 6. Nanti ini ada 5. Saya buat di space baru aja lah ya. Terus. Sudah keluar whiteboard saya ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita gambar. Jadi ada vertex 1. Dia ada hubungan ke busurnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, misalnya. 3, 4. Jadi saya buat 1, 2, 3, sama 4. Vertex 2, dia ada hubungan ke 1 sama 2. Nah, ini saya tempetin aja nih. Nah. Terus berapa lagi? 5 sama 6. Kita
coba dulu, nanti tinggal dihapus kalau enggak. 3 tidak ada hubungan ke siapapun, jadi buat aja vertex 3 di sini. Tidak ada hubungan busur. 4 itu, ini kan 3 nih 0 semua nih barisin, jadi nggak ada hubungan dengan siapapun. 4 ada ke 4, 6, 7, 8. 4 ada ke 4, 6, 7, 8. Kalau saya buat nomor 4 di sini, 4, 6, 7, 8. Oke, saya rapiin. 4-nya saya tarik lurus dulu ya. Ini saya ganti 4-nya. Gini kan? Jadi kan nomor 4 nih. 4, 6. 6-nya. Ya kan? Nomor 6. 7 sama 8. Kemana ya? Kemana ini? Ke sini boleh deh. Ini vertex. Sorry. 4, 6 sudah. 7 sama 8. 4 sama 6. 7 sama 8. Oke, mau hubungkan ke sini boleh. Ya kan? Ini edges 7, ini edges 8. Sekarang edges vertex 5. 5 ada hubungan ke nomor 3. 5, 7, 8. 7, 8 ada katanya. Ini vertex 5. Ada ke-3 sama ke-5. Berarti 3 yang ini saya putar posisinya. Tetap dari 1 nanti geraknya. Nah. Nomor 3 kan. Ada yang 5. 5 tuh sendirian gantung sini kan. Saya ganti posisinya. Oke. 3, 5, 7, 8. Itu ya. Jadi gambarnya nanti beda-beda pasti. Paham nggak cara penggambarannya? Kita cek benar nggak? Udah gambar harus dicek lagi kalau insidensi ini. 1 itu vertex 1 ada ke 1, 2, 3, 4. Ini vertex 1. Ada ke 1, ada ke 2, ada ke 3, ada ke 4. Betul. Vertex kedua ada ke 1, 2, 5, 6. Ini vertex 2 nih. 1, 2, 5, 6. Oke, benar. Vertex 3 tidak ada ke siapapun. Vertex keempat itu ada ke 4, 6, 7, 8. Nih, 4. Lihat, busurnya 4. Ini busurnya 6, ini busur 7, ini busur 8. Vertex 5 sekarang. Vertex 5 itu ada ke 3, 5, 7, 8. 3, garisnya ini 5, 7, 8. Oke, paham? Mau dicatat atau screenshot dulu silahkan. Saya balik ke PPT lagi. Oke, saya back ya. Jadi yang B ini saya sisakan buat kalian lah, buat kalian latihan. Kunci jawabannya ada sih di buku itu di bagian paling belakang ya, e-book yang saya share. Oke. Sekarang kalau yang di graf. Di graf. Gimana di graf? Sama di graf kayak yang adjacency, tapi sekarang insidensi. Jadi barisnya ditentukan oleh jumlah vertex, kolomnya ditentukan oleh jumlah edges. Sama, tapi ada perbedaan isian entry. Kalau dia panahnya keluar, ingat nggak kita ada belajar insiden dari. Itu panah keluar kan? Kalau insiden dari, panahnya keluar, entry-nya 1. Kalau panahnya masuk ke vertex itu, insiden ke, insiden to, itu nilainya -1. Lainnya bernilai 0. Kita lihat vertex 1. 1 itu panah keluarnya kemana? Ke busur 1 sama busur 4. Jadi 1 sama 4 entry-nya nilainya 1. Vertex 2. Vertex 2 itu busur keluarnya ada ke 5 sama ke 6. 5 sama 6 entry-nya 1. Ada busur masuk, yaitu 1 dan 2. Berarti -1, -1. Selebihnya kita isi 0.
Vertex 3. Vertex 3 ada busur yang keluarnya. Kedua kan? Insiden dari. Jadi yang 2 itu 1. Ada busur masuk dari 3. Berarti 3-nya min 1. Selebihnya 0. Vertex keempat. Keluarnya cuma ada ke busur 3. Jadi 3-nya 1. Masuknya dari 4, 5, 6. 4, 5, 6, entry-nya min 1, selebihnya 0 semua. Oke, paham nggak? Yang di graf. Jadi dia ada minus kalau entry-nya di graf untuk incidence matrix. Jadi kalau D itu di graf dengan tanpa loop dan N-nya vertex, ya kan? Diberi label 1, 2, sampai N. Maka kita beri insiden matrix ID itu adalah 1 jika busur J itu insiden dari vertex I, kalau keluar ya dia. Min 1 jika busur berarah J insiden ke vertex I, masuk. 0 jika lainnya. 1 itu busur keluar dari vertex itu, min 1 itu busur berarahnya masuk. 0 jika lainnya. Oke, yang ini bisa nggak? Kita bahas yang A aja deh, yang B nanti bisa. Desain. Jadi berapa ukurannya dulu? Berapa barisnya dulu? 4. Vertex ya. Vertexnya ada 4. Terus edges-nya ada berapa? Bukan edges, Ada 5. 5. Oke, sekarang tinggal dilihat. Perhatikan vertex 1. Vertex 1 itu keluarnya ada di 1 ya. Keluarnya di 1, masuknya di 5. Keluarnya di 1, masuknya di min 5. Gitu kan? Vertex 2. Keluarnya di 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ada panah masuk dari angka 1. Yang lainnya 0. Vertex 3. Vertex 3 masuknya di 2 kan? 2. Keluarnya di 3. masuknya min berarti ya. Keluarnya positif. Yang lainnya 0. Vertex 4. Masuk semua dari 3 dan 4. Ya kan? Kalau masuk min apa plus? Min. Yang B-nya kamu coba lah nanti. Oke, udah nih. Kebalikannya? Kalau kebalikannya bisa? Dari graf jadiin apa? Jadi dari matriks jadiin graf. Yang A dulu, yang A itu ada 4 ya. Sekarang vertex 1 dulu. Vertex 1 dia katanya ini kalau 1 positif ini keluar apa masuk? Keluar. Ini ya. Terus 2 itu masuk dari min 1. Masuk dari min 1. Masuk dari 1. Berarti 2 ini, bener kan? Keluarnya kemana? Ke 4 sama ke 5. Mana ya? Saya ini mau buatnya ya. Biar tempatnya nggak luas. Ini saya anggap ini aja deh. Ini ke 4 sama ke 5. 3 itu masuknya dari vertex 3 sama 5. 3. Bingung nih. Tempatnya di mana? 3. Anggap aja saya punya vertex 3 nih. Masuknya, sorry, dari mana tadi? Dari 3 sama dari 5. Ada 5 ya. Ini 3 nih. Masuk dari 5 kan? Ada juga dari busur 3 nanti. Nih, ini dari busur 3. Oke. Terus 4. Vertex 4 itu
Ada masuk dari nomor 2, kemudian Sama 4. 2 sama 4. Aduh, gambar saya. 2 sama 4. Gambar saya posisinya gimana nih yang jelek? 2 sama 4. 2 sama 4. Kemudian keluarnya ke vertex berapa? 3 ya? Iya, Bu. Oke, saya ganti tempat baru aja lah ya. Sempit banget. Susah gambarnya. Keluar whiteboard-nya sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi kita gambar vertex 1. 1 itu keluarnya ke 2 sama ke 1. Ini ya, keluar kan positif. Terus vertex 2 itu masuk dari vertex 1. Berarti ini saya buat agak jangan nyambung ya. Nah, gitu ya. Vertex 2 tuh di sini. Benar kan 2 tuh masuk dari 1. Terus keluarnya ke 4 sama ke 5. Anggap aja nih, saya buat nggak tahu dulu ya. Pokoknya 4 sama 5. Ini nanti baru dihubungin. 3 itu masuknya dari min 1. Ada vertex 3, vertex 3 masuknya dari busur 3 sama busur 5. Berarti ini ada vertex 3 nih. Bener nggak? Masuk dari 5 sama dari 3. Nah, saya buat aja satu lagi nih. Nah, busur 3 dengan busur 5 kan masuk. Vertex 4 itu masuknya dari 2 sama 4. 2 sama 4. Jadi saya buat aja nih vertex 4 di sini ya. Masuk dari 2 sama 4. Jadi yang 4-nya saya ubah posisi. Nomor 2 kan ini. Benar nggak? Udah klop belum? Kita cek ya. 1 itu keluarnya ke 1 dan 2. 1 dan 2, betul ya. 1 keluarnya 1 dan 2. 2 sekarang, vertex 2 masuk dari 1, vertex 2 masuk dari 1, betul. Keluarnya ke 4 sama ke 5. Ke 4 sama ke 5, benar. Vertex 3 itu masuknya dari 1 sama 5. 3. Dari 3 sama 5. 3. Masuknya dari 3 sama 5, betul. Vertex 4 masuknya dari 2 sama 4. Vertex 4 masuknya dari busur 2 dengan busur 4, keluarnya ke busur 3. Nah, oke, ini gambarnya ya. Jadi diulang-ulang harus. Dia nggak segampang yang si adjacency. Oke, sudah ini? Saya clear ya, saya balik ke PPT-nya. Masih ada dikit lagi. Nah, yang ini kamu coba. Yang B-nya. Oke, saya lanjut sedikit ke bab 6. Supaya minggu depan bisa masuk ke bab 7 jadinya. Struktur pohon, chapter 6. Jadi pohon, gambarnya seperti pohon nih. Ini gambar graf kan, karena ada vertex. Di sini ada saya tampilkan vertex dan juga ada busur. Ini pohon. Oke. Tree structure. Ini juga, ya kan? Aliran air, sungai. Terus kalau kimia kita belajar rantai karbon. Ini juga pohon. Jadi C dengan H itu atomnya itu vertex, ya kan? Ikatannya itu edges. Ini sistem pengaliran pipa. Ya kan? Itu juga tree. Struktur organisasi, itu tree juga.
Benar? Turunan ke bawah-bawahnya itu edges, nama-nama orang atau organisasinya jadi vertex. Ini ya, managing director, silsilah pekerja silsilah tugas-tugas pembagian pekerjaan, oke. Jadi definisi tree, pohon itu adalah graf terhubung yang tidak punya cycle. Syarat graf itu harus minimal punya satu vertex, tidak masalah dia tidak punya busur. Jadi ini n-nya 1, nih vertexnya 1. Ini vertexnya 2, vertexnya 3, vertex 4, itu ada 2 cara penggambaran pohonnya. Sorry. Mana nih gesernya ya. Vertex 4 itu ada 2 kali, ini enggak pohon, kiri sama kanan. Ada 4 vertex. Vertexnya 5 ada 3 nih, yang bisa dibuat pohon. Sama-sama pohon kan, tidak ada cycle di situ. Jadi intinya ini sama kayak kimia, kamu belajar isomer kalau masih ingat. Isomer hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna gitu loh. Posisinya beda kan? Sekarang kita coba gambarkan 6 unlabeled tree dengan 6 vertex. Jadi ini unlabeled tree karena vertexnya tidak punya apa? Tidak punya nama ya, tidak diberi label vertexnya. Jadi kalau n-nya 6 disuruh gambar 6 unlabeled tree. Jadi yang posisi yang paling gampang ya yang satu when in one line ya, yang lurus ya. 3, 4, 5, 6. Ini 1 ya sudah kan? Posisi yang kedua gimana? Kalau saya buat yang seperti ini ya bentuknya misalnya kayak gini 6. Ini sama gambarnya dengan nomor 1 yang 2. Jadi yang 2 ini nggak bisa dipakai. Karena sama aja dia dilurusin. Oke. Jadi gambar yang kedua gimana? Gitu ya. Yang ketiga. Naik ke sini. 4, 5, 6. Oke. Yang keempat. Kalau saya gambar yang keempat seperti ini. Samakah dia dengan nomor 3? Sama nggak penggambaran nomor 4 saya dengan nomor 3? Sama. Nggak boleh. Nggak boleh jadi. Apalagi coba dipikirkan. 3 lagi. Posisinya yang di tengah ya. Tadi yang di nomor 2. Nah, 4. Yang kelima gimana? Yang penting dia nggak punya cycle. Dan bentuknya harus berbeda. Oke. Ini yang keenam. Boleh nggak seperti ini? Ini sama kan dengan kayak gini ya. Boleh kan ini ya? Nah, gambar 6 itu ada 2. Sama bentuknya kan? Oke, itu ya. 6 pohon yang tidak berlabel. Semuanya pohon asal dia tidak punya cycle. Udah di screenshot sedikit lagi. Nanti silakan dicoba dengan 7 vertex gitu ya. Jadi ada definisi ya. Pohon, jadi pohon itu kalau T adalah graph tree dengan n vertex, maka pernyataan berikut itu ekuivalen. T itu adalah graf terhubung dan tidak punya cycle. Pohon semuanya terhubung ya kan, tidak ada vertex yang sendirian tanpa busur dianya, kecuali vertex 1. Dan tidak punya cycle. Kalau T punya n-1 edges, jadi busurnya ada n-1, vertex dikurang 1, maka dia tidak punya cycle. T terhubung dan punya n-1 edges. T itu terhubung, dan kalau kita menghapus salah satu busur, dia akan membuatnya T menjadi disconnected. Seperti yang gambar ini, kalau saya hapus saja di sini,
Dia akan tidak terhubung ya kan, terpisah menjadi dua bagian. Terus sebarang dua vertex dari T itu dihubungkan oleh tepat satu path, satu lintasan. T mengandung tidak punya cycle, tapi penambahan satu busur dapat membuatnya menjadi cycle. Contohnya yang ini, saya ambil. Kalau saya nambah satu busur di sini, dia akan menjadi cycle. Ini aja, saya tambah satu busur aja, dia pasti jadi cycle. Nggak usah tambah vertex, tambah busur aja di cycle. Kalau gambar yang seperti ini kita hapus yang ininya, dia akan menjadi disconnected. Benar kan? Jadi dua part. Sampai situ masih ada sih yang bagian bab 6, tapi saya sisain ke minggu depan. Ada pertanyaan nggak? Jadi minggu depan tuh chapter 6 sama chapter 7. PPT-nya udah saya upload ya, jadi silahkan dilihat untuk minggu depan. Selesai minggu depan, habis kita UTS di pertemuan ke-8. Jadi satu buku ini kita habis, nanti Bu Fitri yang lanjutin dari chapter 8 sampai ke 13. Ada pertanyaan nggak? Ada yang saya sampaikan hari ini, ada yang mau saya ulang? Nggak ada? Oke, cam on dulu. Kameranya di-on-kan dulu. Udah? Ya, belum stabil nih. Nanti ada yang nggak tercapture nih. Daftar hadir bagi yang belum isi, silakan diisi. Oke. Oke, udah. Udah ya. Yang ada pertanyaan mau tanya di WAG silahkan, atau mau WA saya silahkan. Latihan-latihannya tolong dikerjain, banyak sih latihan dari buku itu. Udah, cukup ya. Terima kasih. Selamat siang.